Nah, saya nggak tahu sekarang Mas Willy dan Nasdem juga sudah masuk kategori berjarak. Ini bukan jauh ya Mas Willy ya, berjarak itu kan bisa dekat bisa jauh. Dulu mungkin jaraknya dekat begini, sekarang ya di tempat tatang sekarang duduknya geser Belum jauh-jauh dikit. amat gitu Nggak ya. jauh-jauh amat, Iya. bergeser dikit lah. Kalau dulu kan dekat terus, pelukannya erat kalau dulu. Halo sahabat Kompas.com dimanapun berada, kembali lagi di Gaspol Ngobrol Gas Pasti Nampol season kedua. Ya. Sekali seperti biasa. Nah, setelah kemarin season pertama kita sekitar ada 15 Yes. episode. Sekarang menyambung ke season kedua di Episode perdana. episode perdana. Yang ini juga akan mengikuti dan membahas tentang berbagai macam hal. Ini dinamika politik sedang ramai. Yes. Baru-baru ini Oktober kemarin kita melihat ada satu capres yang sudah dideklarasikan Sudah gitu dideklarasikan. ya. Siapa itu? Ya itu tidak lain tidak bukan mantan gubernur sekarang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat itu sudah dideklarasi oleh Partai Nasdem. Iya. Tapi sebelum itu kita belum kenalan nih. Belum narasumber. kenalan. Belum kenal. Saya ini dulu prolog dulu. Prolog dulu, Oke, boleh. prolog dulu gitu. Dideklarasi oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Nah, di sebelah saya di sini sudah ada salah satu dedengkotnya. So pas lagi konferensi tuh kan paling depan tuh kan kelihatan. Iya. Baru Pak Surya Paloh. Mepet Pak Surya Paloh terus Mepet ini Pak kayaknya. Surya Paloh. Di sini sebelah saya ada Pak Willy Aditya. Selamat siang Pak Willy. Siang, Mas. Sebagai Ketua DPP Nasdem ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Dan selain Pak Willy juga ada narsum lainnya, boleh dikenalkan? Nah, ini Direktur Eksekutif dari Poltreking ya, Siap, Mas ya. Hanta. Ini yang akan nanti mengulas ya. Ah. Jadi seperti apa kan kalau Mas Willy nanti akan membicarakan dari sisi Nasdem. Mas Hanta akan membaca ini geraknya kemana ini ya kan? Nah, betul. Ya. Kembali lagi ke kisah awal. Kisah awal ya. Nasdem sudah mendeklarasikan dan dilihat oleh publik, Ya. tidak hanya Nasdem saja yang tertarik dengan Mas Anies nih. Oke. Ada Partai Demokrat juga, lalu juga ada Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang notabene dua partai ini ada di luar pemerintahan ya, berbeda oleh Nasdem. Nah, yang menjadi pertanyaan publik nih, Pak Anies sudah dideklarasikan, sudah mulai keliling juga, keliling Indonesia kemarin ke Medan, tapi kok belum dideklarasikan oleh Partai Demokrat dan Partai PKS nih? Baru Nasdem doang nih. Iya. Mungkin kita langsung tanya aja kali Tang ya. Ini ada apa Nah, sebenarnya ya? seberapa seriuskah? Iya. Jadi nggak sih ini Nah. koalisinya ya kan? Masa ketinggalan sama koalisi yang lain? Ya, itu ya. Nah, kita langsung ke Mas Willy. Yes. Mas Willy, kita ini kan kemarin melihat banyak pemberitaan dari PKS kemarin mengklaim sudah 90%. 90%. Kesepakatan itu mulai terbangun, katanya sudah mulai mengerucut. Tapi sampai sekarang ini belum ada deklarasi. Iya. Bahkan kabarnya nanti 10 November itu nggak jadi, Mas Willy. Itu seperti apa sih dinamika di dalamnya itu, Mas? Ya. Kalau dinamika pasti up and down ya. Mm-mm. Itu suatu keniscayaan, namanya dinamika. Kalau nggak ada up and down, tidak ada konjungtur gitu, tentu itu bukan dinamika. Yang kedua, sebelum kita masuk ke sana, Mas Tatang, sebenarnya Pak Anies bukan calon presiden yang pertama yang dideklarasikan. Ada Pak Prabowo. Iya. Ah, ini biar kita nggak keliru Ya, ya. nggak keliru. Kadang-kadang, tapi bahwasanya Anies yang memiliki magnet paling besar, itu ini kan hal yang berbeda ya. Jadi tentu Nasdem itu selalu membaca zeitgeist ya. Zeitgeist itu apa? Zeitgeist itu semangat zaman. Semangat zaman yang kita lihat bagaimana apa yang menjadi tantangan ke depan pasca 2024, bahwasanya tantangan global, bagaimana ada kerinduan posisi Indonesia untuk leading tidak hanya di Asia Tenggara, tidak hanya di Asia. Indonesia ini adalah pemimpin GANEVO, gerakan New Emerging Force, sebuah alternatif blocking. Nah, Indonesia ini pemimpin gerakan non-blok. Nah, tentu kita butuh figur yang seperti itu. Sejauh ini figur itu ada pada Mas Anies. Yang kedua, tentu kalau kita lihat ya, seserius apa Nasdem mencalonkan Mas Anies, saya kebetulan saya nulis di Harian Media Indonesia, Sulur Mewangi judulnya, melanjutkan proyek imajinasi Indonesia Raya bersama Anies Baswedan. Tentu bagi seorang Willy,
memiliki sebuah preferensi karena saya background aktivis mahasiswa pro demokrasi. Korea pasca gerakan pro demokrasinya ada aktivis mahasiswa jadi presiden, ada aktivis mahasiswa jadi presiden. Tapi hari ini Indonesia jadi capres saja, Pak Anies tiketnya baru separuh nih. Iya. Nah, Ya. itu kan dibilang masih bakal calon. Ya. Ca-nya kan belum nih. Iya. Tapi seorang Anies kan dulu ketua senat mahasiswa UGM. Kita lihat jejak rekam. Nah, tentu bagi mungkin orang juga seperti Mas Tatang tentu punya benchmarking tersendiri terhadap capres. Punya latar belakang yang tidak bisa dihapus itu. Mas Tatang adalah jejak rekam. Ya. Kalau sekarang jejak digital, Bos. Ya. Maka hati-hati pakai Ya. kebaya, Bos. Bahaya, hati-hati. Iya. Nah, hati-hati pakai kebaya, Bos. Apalagi kebaya merah, Bos. Nah, jadi Kalau biru apa dia? kebaya itu harus hati-hati. Wah, agak bahaya ini. Nah, jadi prosesnya adalah yang tidak bisa dihapus selain jejak rekam adalah jejak digital. Nah, Anies memiliki jejak rekam yang luar biasa. Tentu Nasdem selama ini adalah partai, Nasdem itu adalah partai seperti bus kota, Nasdem itu seperti puskesmas, Nasdem itu partai publik. Partai kami sadar betul tidak hanya kader-kader Nasdem yang berhak, tapi adalah tokoh-tokoh di luar Nasdem memiliki equal right. Kenapa? Problem demokrasi di kita yang cukup krusial itu adalah proses kandidasi. Kita tidak punya instrumentasi yang demokratik dalam proses kandidasi. Itu problem kita. Kenapa demokrasi kita dianggap dinasti? Karena rata-rata adalah kalau dalam bahasanya itu sangat elitis dan keputusannya itu sangat terbatas. Nah, Nasdem awalnya ingin konvensi. Kalau teman-teman ingat ya. Tapi karena tiketnya nggak cukup, ditawarin pada yang lain pada ya kita nggak tahu lah ya. Ini kan tadi dibilang kan Nasdem belum cukup. Ada yang sudah cukup koalisinya, tapi itu capres dan cawapresnya belum ada. Nah, kita nggak tahu ini kawin paksa atau apa ini kan gitu kan. Nah, ini kan narasi. Saya tuh kan karena orang Minang tuh terngiang-ngiang di otak saya tuh ini kawin Datuk Maringgi sama Stinoba. Nah, iya. Jadi ini ada yang dijodohkan. Iya. Ada yang dipaksa gitu. Nah, jadi kalau yang dijodohkan biasa lah, kan kadang-kadang ada pacarnya yang lain gitu kan. Jadi ekspresi demokrasi itu penting, Pak. Jadi demokrasi itu hadir kan pertama adalah freedom of expression. Kita tentu kekuasaan tidak ingin dikelola secara kita dulu otoritarian. Kenapa kita berjuang untuk demokrasi? Jadi sekali lagi Mas Anies adalah ekspresi yang menjawab itu, dan kalau kita lihat jejak rekam Mas Anies, wis wayah jadi presiden, Pak. Beliau pernah jadi menteri, jadi gubernur, ketua jadi rektor. Jadi ya memang wis wayah Anies jadi presiden, dan kemudian itu membuat kebanggaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Bagaimana percaya diri. Bung Karno dulu mengatakan harga diri, percaya diri, dan jati diri. Dan itu kalau kita lihat paket komplit ya, kalau dulu kita di Jogja makan itu kan bukannya pecel lele, Pak. Ya tahu tempe nih, eneng telur endoknya, Pak. Eneng terong nih, Pak. Kan paket komplit, Pak. Anies Baswedan itu paket komplit dari figur bagaimana ya dia aspirasi perubahan. Itu dibutuhkan itu ya, dan melihat itu. Seperti itu keseriusan Nasdem. Oh iya. Nah 10% kurangnya ini apa Mas Yuli? Kalau kita bicara tadi Mas Anies, terus kemudian dibawa ke calon mitra koalisi yang dikatakan kemarin PKS mengklaimnya sudah 90%. 10% kurangnya ini. Atau jangan-jangan jadi 80% sekarang. Ya, atau jangan-jangan mundur. Enggak kan? Gimana nih? Ya karena tadi saya bilang kami ini datang dengan semangat kesadaran kolektif. Itu beda yang lain. Kalau tadi dipaksa dan dijodohkan. Ingat nih standpointnya nih. Ada yang dipaksa, ada yang dijodohkan. Pak, ini orang datang benar-benar dengan cinta, Pak. Ini jatuh cinta kami ini, Pak. Tidak ada yang maksa-maksa.
Jadi getarannya pasti berbeda. Nah, uang dipaksa kan senyum angel, Pak. Iya, iya. Senyumannya susah Iya, ya kan. benar. Ah, Effort, senyumnya effort, perjuangan. jadi lebih banyak gimmick, Iya. lebih banyak gitu. Ini datang dengan hati, Pak. Jadi di dalam tim kecil tuh yang menjadi epicentrumnya itu ya Mas Anies. Oh, bahwasanya ada orang nggak senang, ya pastilah orang nggak senang, Iya. Pak. Namanya ini pengantinnya cantik, gagah, Pak. Ya. Hah? Banyak yang iri barat kata gitu. Ya, itu iri itu pasti punya penyakit gitu, Pak. Sakit hati atau apa bebas deh itu. Tapi artinya apa? Ada beberapa hal yang tentu mekanisme kepartaian yang harus kita hormati. Satu, PKS ingin kemudian itu harus melalui mekanisme majelis suro. Ya kita hormati. Yang kedua, Demokrat juga menawarkan Mas Ahaye, ya. PKS menawarkan Pak Aher, ya, Kang Aher. Nah, tentu hal-hal seperti ini kita harus bahas. Ya. Tapi beberapa hal yang sejauh ini oke, ya. Tadi yang dibilang 90%, satu capresnya Mas Anies. Yang kedua, koalisinya namanya Perubahan. Ya. Platform perjuangannya sudah kami tuntaskan. Nah, tinggal dua hal yang belum, satu timing, kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya juga kami bahas apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu, habis itu baru deklarasi bersama. Itu juga bagian yang kami hitung. Ya. Nah, yang ketiga adalah masalah cawapres. Cawapres kami sepakati akhirnya memiliki 3 kriteria. Yang satu memiliki daya ungkit, yang kedua kemudian mensolidkan partai, yang ketiga adalah bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan. Nah, mekanismenya masing-masing partai boleh mengajukan, tapi dalam hal ini Nasdem kan menyerahkan itu kepada Pak Anies. Jadi kami ini sami'na wa ata'na. Jadi ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang terus kita ikat kakinya dengan dengan batu gitu, terus gimana terbangnya, kan tidak logis. Jadi dibiarkan pada Mas Anies untuk memiliki kebebasan. Tapi at the end keputusan cawapres itu Mas Anies dengan para petinggi partai. Jadi, itu yang sudah disepakati dan Pak itu kalau bahasa Jawa enak lan kepenak. Ya. Enak lan kepenak itu kan lahir batin. Lahir batin. Nah, kalau orang ini kan dipaksa terus laporan nggak diterima, dianggap sembrono lagi, Pak. Ya. Ah, itu yang harus kita hati-hati. Ini enggak, Pak. Enggak. Ini benar-benar just falling in love. Iya, iya. Bisa dipastikan falling in love. Falling in love. Siap. Bukan hanya CLBK ini, Iya. Pak. Jadi dari tadi menggunakan term cinta terus Iya. ya. Cocok sekali. Cocok. Nah, mungkin kita ibarat ada pengantin, mungkin kita tanya ke apa ya? Para undangan nih. Sebagai Mas Hanta kan undangan ngeliat cocok nggak ya kira-kira? Nah, kalau Mas Hanta sih melihat nih, pengantinnya udah ada, Yes. Mas Anies. Tapi bisa dikata mungkin panitia perkawinannya masih belum jelas nih, Yeah. belum ada Yeah. pengumumannya kapan Yeah. pernikahan dan sebagainya. Kalau Mas Hanta ngelihat apa sih yang mungkin mengganjal terjadinya pernikahan ini dan kira-kira siapa nih kira-kira yang bisa jadi pendampingnya sih? Vendornya belum ketemu. Vendornya belum ketemu. ini kok belum Masih nyari gedung, masih nyari apa gitu ya Ya, istilahnya ya. panitia pusatnya belum kebentuk semua. BO. Iya, BO-nya belum ketemu. Gimana ini Mas? Ya, kalau orang lagi masa honeymoon, masih cinta terus ya. Wajar, gitu. Yang disampaikan Mas Willy ini kan hajatannya Nasdem Ya. nih, Mas Willy dan kawan-kawan lah, yang pionir utama mengusung nama Mas Ya. Anies. Saya kira Anies harus berterima kasih kepada Willy Aditya, kepada Nasdem, sehingga Anies punya panggung yang strategis. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin 3 pesan penting dari Mas Willy tadi. Oke. Satu, hati-hati dengan kebaya. Tapi menurut saya pesannya bukan kebayanya, warna kebayanya. Kebaya merah katanya. Ya. Kalau saya nangkap bukan kebayanya, itu pintu masuknya, dengan merah, hati merah. Yang kedua, kesebut juga terakhir, Mas Willy menunjukkan bahwa pilihan yang ini sudah tepat, yang terbaik, tidak sembrono. Tidak sembrono. Nah, poin yang kedua, kami tidak sembrono. Dan yang ketiga, kita harus jelas. Tapi saya nggak tahu dari gestur siapa dia. Itu namanya gestur gaya
bahasa tubuh siapa saya nggak tahu. Tapi itu kira-kira posisi Mas Willy dan Nasdem saya kira semakin jelas ya. Totalitas ingin mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kalau dilihat peluang, saya sejak awal mengatakan bahwa Nasdem telah memilih keputusan ini sebuah terobosan politik besar dan berani. Oke. Kenapa besar? Meskipun Prabowo sudah mengusung, tapi kan yang pertama mengumumkan calon presidennya yang bukan ketua umum partainya, saya kira Partai Nasdem patut kita apresiasi. Betul Prabowo sudah, tapi kan Prabowo memang pemegang tiketnya Gerindra ketua umum. Nah, sementara Anies Baswedan bukan. Kenapa berani? Saya bilang karena Nasdem sedang di dalam pemerintahan Pak Jokowi, satu-satunya partai yang dengan tegas berani menurut saya mengumumkan calon presidennya. Dan calonnya itu Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto, yang sebagian orang mengatakan mungkin Mas Willy tidak suka dengan narasi berjarak. Nah, berjarak dengan Pak Jokowi dan kuasa. Tapi saya sulit cari kata apa yang bisa membuat Mas Willy paling halusnya apa ya. Saya harus terpaksa bilang berjarak gitu. Nah, ini keberanian. Tapi poinnya sebelum saya ingin jawab itu, saya apresiasi Nasdem. Kenapa? Karena orang mengatakan bahwa nanti kita tidak ada calon yang dianggap orang yang betul-betul berkompetisi, dianggap semuanya orangnya presiden dan seterusnya. Nah, ini sudah disiapkan. Ini dijawab oleh Nasdem. Enggak tuh. Jadi pembeda gitu. Iya, kalau semuanya di dalam, misalnya Nasdem di dalam pemerintahan, semua gabung pemerintahan, yang di luar Demokrat dan PKS. Ini kan nggak cukup nih. Nah, apa yang terjadi? Mereka rapat, partai-partai ini satu calon tunggal atau dua calon tunggal yang sudah disiapkan. Tapi dengan Nasdem berani mengusung di luar ini, menurut saya sudah. Ini kita ada kompetisi. Poin saya apa? Ini sehat buat demokrasi, bahwa kita akan ada kompetisi politik. Nah, kalau soal peluang, begini. Kalau kita lihat ya dari beberapa koalisi-koalisi kita, itu memang trennya faktor yang mau menyatukan koalisi itu kan banyak ya. Ada faktor regulasi. Tiga partai ini kan bergabung karena mikir 20% tadi. Regulasi persatuan. Yang kedua secara histori. Kalau Nasdem, kalau PDP kan sudah bilang nggak mau, sekjennya bilang dengan Demokrat karena faktor historis. Saya kira tiga partai ini nggak ada tuh, ada masalah secara emosional, ada yang saya kira mungkin bergabung. Ada dua faktor ya. Yang ketiga faktor ideologi, ya tidak terlalu diametral juga. Mereka bisa gabung. Beda kalau PDIP sejak awal sudah nggak mau dengan PKS kan karena faktor ini kan tidak. Terus tendensi koalisi, tendensinya mereka memang sudah melakukan komunikasi yang cukup intens, seterusnya ini juga kuat. Kemudian faktor aktor-aktor kuncinya, veto playernya juga tidak ada masalah. Ini Pak Surya, Pak SB kemarin saling mengunjungi, kemudian juga dengan PKS. Saya kira faktor kingmaker juga menjadi perekat. Nah, yang terakhir ini yang paling menjadi magnet, yaitu faktor yang paling determinan dalam koalisi-koalisi Pilpres Indonesia, yaitu faktor elektabilitas capres. Nah, jadi faktor utama menyatukan tiga partai ini berpeluang, menurut saya faktor Anies Baswedan sebagai capres. Tapi sekaligus faktor cawapres menjadi tantangan bubarnya yang tadi itu. Panitia ini bisa bubar, ini bisa layu sebelum berkembang. Ini ibarat apa pusarannya, skenario koalisinya udah terbentuk ini. Paling tidak ada potensi. Nah, saya mengistilahkan sementara belum ada nama kan, koalisi pendukung Anies, KPA lah sementara, KPA pengusung Anies. Koalisi perubahan. Kalau itu perubahan ya, koalisi perubahan. Nah, ini saya kira ada dua ya dalam fisika politik kalau mesti ingatkan, gaya sentripetal sama gaya sentrifugal. Itu udah paham betul. Gaya sentripetal ini udah diantisipasi tuh. Yang kenceng ya, pugal ini yang narik ini, yang tadi cerita ada rayuan ke PKS dari luar. Nah, kalau sentripetal, Anies dan Nasdem itu sudah membuat pusaran ke dalam tarikannya. Itu membuat PKS merapat, Demokrat merapat dengan gaya sentripetal tadi. Tapi kalau ini gaya sentripetal juga di KIB yang katanya tadi, kalau kata Mas Willy bilang ada kawin paksa, seterusnya ya udah jelas lah koalisi yang lain kan, koalisi yang lain ini, yang jelas bukan koalisi yang sedang jatuh cinta banget ini. Nah, koalisi ini sebenarnya sedang berpusar, tapi di saat yang sama ada ancaman kan, gaya sentrifugal politiknya bisa lepas tuh Mas Willy. Jadi jangan kaget kalau ada tarikan-tarikan terakhir yang katanya ini sudah azan asar. Itu contohnya salah satu gaya sentrifugal itu. Jadi kalau nggak kuat pusaran ke dalamnya bisa lepas itu. Nah, potensi lepasnya itu bisa
faktor eksternal, bisa faktor internal. Nah, sedikit lagi saya ingin menyimpulkan jawaban saya bahwa apa sih faktor pemersatunya? Ada 3 pemersatunya. 1, faktor Anies Baswedan. Kedua, faktor terpaksa saya gunakan ini Joko Widodo. Yang ketiga adalah faktor posisi partai. Kalau yang pertama, Mas Willy pasti setuju sekali. Orang Ya. lagi jatuh cinta. Ya. Faktor Anies ini yang menyatukan 3 partai ini. Yang kedua, ada faktor Pak Jokowi. Kenapa saya bilang faktor Pak Jokowi? Ya, karena kita pasti setuju bahwa Demokrat dan PKS adalah 2 partai yang paling berjarak Ya. dengan Pak Jokowi. Bisa jadi karena kita punya Ya, lawan musuh yang sama, bersama, ya. punya musuh bersama dalam politik itu. Ini, Oke. tapi tidak hanya di koalisinya Mas Willy, Ya. di koalisi KIB juga akan terbangun begitu nanti. Wah, kita punya lawan yang kuat ini. Nah, kalau kalimat saya terakhir pasti Mas Willy setuju ya, lawan kuat, namanya Anies Baswedan. Kalau yang maju Aher misalnya, mohon maaf tanpa murni saya hormat ke Kang Aher, mungkin mereka nggak sebegini posisinya, tapi yang maju Anies. Anies ini kompetitif secara elektoral. Ya. Dia kuat, 3 kuat itu kan Ganjar, Anies, dan Prabowo. Nah, inilah semuanya pasang kuda-kuda politik. Apapun, maka dengan pergerakan sikap politik Nasdem dan Anies ini saya kira membuat geliat dinamika politik kita semakin kencang. Ya, Jadi ada ya, ya. pergeseran-pergeseran lah. Meskipun belum tsunami, ini ada gempa-gempa tektonik atau vulkanik sedikit lah. Pergeseran-pergeseran, dan kadang akhirnya harus berjarak, kan, Ya. saya silakan itu. Jadi berjarak itu belum tentu jauh, Mas Winnie. Kadang jadi jauh, kadang dekat. Kita nggak tahu kan dinamika politik. Dan jangan terlalu cepat menyimpulkan Ya. bahwa ini akan seterusnya. Di bagian akhir nggak taunya, misalnya biru dengan merah bergabung, mungkin nggak? Nah, Mungkin sangat saja, mungkin, ya. mungkin Masih saja. panjang waktu juga. Jadi kan kita sedang mendiskusikan gitu ya sekarang, apalagi waktu masih panjang. Meskipun Mas Sudi nggak mau lah, orang lagi jatuh cinta, lagi ada yang saya bicara dengan yang lain kan nggak mungkin. Tapi ini yang menariknya saya kira. Saya dalam konteks ini mungkin banyak harapan publik kita akan mendapatkan pemilu atau pesta elektoral yang berkualitas. Betul-betul kompetisi ini. Ini nggak pura-pura kompetisi ini. Ini betul-betul kompetisi. Tinggal tantangannya adalah Nasdem dan PKS serta Demokrat berhasil sukses dengan titik yang sama mengusung capres dan cawapres. Nah, nanti mungkin cawapres lah, Mas Willy, titik krusial bagi partai Nasdem dan kawan-kawan menentukan siapa cawapresnya. Meskipun Mas Willy mengatakan nanti serahkan pada Mas Anies, saya yakin Mas Anies tidak terlalu kuat menentukan siapa wakil ini. Ini yang menentukan Pak Surya Paloh, Pak SBY, bukan AHY, Pak SBY. AHY lah, AHY ini kan AHY. Pak AHY karena ketua umum ya, dan saya kira juga orang petinggi atau majelis syuro di PKS. Ya kira-kira gitu. Dan saya kira ini penting. Pak Surya itu kalau sudah bergerak, dia totalitas. Jadi kalau ditakut-takuti, orang tipenya tidak takut. Dia tambah galak, semakin itu. Bacaan saya begitu. Jadi kita jangan melihat, wah ini ada gerak-gerik politik membuat Pak Surya Paloh agak mundur nih, dorong Anies. Tapi menurut saya bukan makin galak ya, makin apa ya? Makin semangat dan terlihat itu di Medan makin ini kan. Nah ini saya kira tontonan politik yang menarik. Meskipun yang lagi-lagi ada 2 ya di atas panggung dengan di belakang panggung kadang tontonannya agak berbeda. Nah, kita berharap Mas Willy yang di belakang-belakang ini diceritain juga. Nah, tadi menarik bukannya Mas Hanta tadi Mas Willy, karena ini katanya kok berjarak, tapi kan kita juga nggak tahu karena kan kemarin itu kan netizen ini kan berjarak di sini bergeser ya. Ya, bergeser ya. agak jauh kan berjarak kan. Oh iya. Berjauh juga. Netizen ini kan menangkap mata itu main di Golkar tuh kayaknya kok waduh Nyindir. nggak mau Pak Iya. Jokowi dipeluk, padahal kalau kata Pak Surya Paloh ya kemesraan itu nggak melulu ditunjukkan ke publik, tapi masih mesra atau enggak sebenarnya. Pertama, yang harus kita ingat, dengan dicalonkannya Mas Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, yang diuntungkan itu Mas Hanta dengan rakyat Indonesia. Oh iya. Setuju kita ya. Satu, standar kepemimpinan nasional kita tidak abal-abal, Terbaik ya. tidak kaleng-kaleng, tidak 5, 6, 7. 7 itu kan cukup saja. Tapi Anies ini kan tipologi pemimpin yang excellent, ya. 8, 9, 10. Artinya yang lain tadi Mas Hanta bilang, yang lain berpikir, ini kalau gua maju
Abal-abal. Ini artinya apa? Kalau tuh ada bisik-bisik tangga, Tang. Ini adalah tadi Mas Santa bilang kalau bisa wong ne adewe gitu ya. Apa ya? Kalau bisa bolo ne adewe, kan gugur sudah. Ya. Artinya suka tidak suka, senang tidak senang, rakyat secara langsung diuntungkan dalam hal ini. Kepemimpinan Indonesia itu standarisasinya sudah di high level. Itu kenapa Pak Surya bilang why not the best. Jadi konteks itu yang kemudian kita harus refleksikan. Nasdem mencalonkan Anies itu dalam sebuah pilihan yang sadar. Bahwasanya Nasdem selalu berpikir untuk kepentingan Republik. Yang kedua, gini, secara positioning biasanya Presiden itu posisi negarawan ya. Presiden punya subjektivitas tuh manusiawi. Tapi dibilang, oh ini Nasdem berjarak. Tidak. Jadi Nasdem, kalau kita mau berbicara secara terbuka, Tang, siapa yang pertama kali mengusung ini? Ketika PDI tidak mencukupi syarat di 2014. Saya malam-malam sama Pak Surya duduk, terus ada telepon Bu Mega. Bang, abang sibuk? Enggak, biasa nih lagi evaluasi hasil pemilu sama teman-teman DPP. Bang izin besok Cahyo, almarhum Hasto dan Andi Wijayanto bawa pesan saya. Saya damping Pak Surya pagi-pagi, jam 9:30 pagi. Oke, apa pesan Mbak? Bang, abang kami nggak cukup mendukung Jokowi. Apakah abang berkenan? Salaman, Bos. 2014 Mas. Iya. Nggak mikir apa-apa, Bos. Nggak. Oh, kalau yang lain ada syarat A, syarat B, syarat C. Ini nggak mikir, Bos. Oke, itu kan satu hal yang tidak bisa dihapus tadi kan jejak rekam. Ini kejar. Yang kedua di periode 2019 belum ada Pak Jokowi kan banyak bercerita bagaimana dinamika dia maju di putaran kedua ya. Periode kedua. 2017 Nasdem sudah deklarasi 2 periode Jokowi. Partai pertama. Jadi maju mundurnya Jokowi itu juga maju mundurnya Nasdem. Jangan dibolak-balik. Oh, bahwasanya ada gorengan. Gorengan memang enak, tapi kolesterol tinggi, Bos. Iya. Ada orang yang nggak senang, ya pastilah. Memang bagaimana kemesraan seorang Jokowi dengan Surya Paloh? Ya itu cuma ada Bu Mega, ada Surya Paloh, ada Jokowi. Ya itulah. Oh, kalau yang lain ini kan lucu-lucu. Ya sorry to say lah. Kan yang mau Golkar kan baru datang aja diajak pula. Jadi jangan kemudian menampar air di dulu muka sendiri terpercik. Nggak boleh kita begitu. Satu, kita nih hidup harus kemudian membaca jejak rekam itu. Jadi ya kalau kami sih wajar aja orang ingin mau direshuffle mau segala macam. Ya, Bung Karno pesannya kan sederhana kan. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Dan semoga Pak Jokowi tidak lupa itu. Oh enggak. Saya bilang nih pada orang yang Dibantu teman-teman. Jadi konteksnya dan kami ada orang berbicara etika. Saya jadi bingung. Ini Nasdem nggak punya etika lah. Gini, Nasdem itu tidak cukup untuk mengusung sendiri. Ini yang dibilang regulasi tadi. Dan ini sudah periode kedua, Bos. Ini bukan periode pertama. Ini yang nggak punya akal sehat siapa? Atau yang cari muka, yang kemudian ya cari mukanya kelebihan sih, Bos. Terlalu maju gitu ya. Jadi artinya apa? Konteksnya memang kami harus bersiap. Tugas partai politik itu bagaimana melakukan kandidasi. Nah, kalau itu kan tadi saya bilang, karena awalnya kami ingin melakukan konvensi. Ya, tapi ini kenapa? Kita lihat, Bang, revisi undang-undang pemilu nggak ada. Iya kan? Artinya apa? Itu kan, dengan semua alasan kita terima. Tapi kemudian jangan kemudian didiskreditkan, kemudian etis dan tidak etis. Nah, ini orang harus belajar
filsafat. Apa? Filsafat itu levelnya value, virtue, dan etik. Etik itu lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain belakangnya. Kalau kita di Medan panggil mama bapak kita kau, itu biasa aja. Iya. Tapi kalau di tempat lain itu tabu, saru. Enggak, itu suatu hal yang enggak unkonteks gitu ya. Jadi itu orang-orang yang ya sok-sokan aja gitu ya. Baru dekat. Emang kadang-kadang begitu sih. Ya orang kalau sok-sok dekat tuh gong-gongannya lebih kencang gitu ya. Jadi Kalau ibarat orang tadi pakai analogi orang jatuh cinta tadi, Nasdem ini move on setelah 2 periode ya memang harusnya move on untuk mencari yang lain. gini, beda. Beda antara move on. Move on itu kan situasi dia krisis. Iya kan? Ini bukan masalah move on. Ini tanggung jawab konstitusional. Oh. Itu poin paling penting. Ini tanggung jawab konstitusional. Bahwasanya tugas partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Dan calon presiden dan wakil presiden cuma bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai. Nggak ada relawan yang mengajukannya. Itu yang harus kita catat ya. Nah, ini kalau relawan ini nggak rela melawan dia kan? Iya. Kalau ada yang bilang, oh Pak Jokowi didesak oleh relawan untuk meresafel. Ini Hajab si Rajab bin Mustajab. Karena kita baru pulang dari Medan soalnya. Gitu, jadi konteks harus jelas bahasanya. Hak konstitusional itu ada pada partai politik, bos. Jadi jangan salah kamar, jangan salah ruang, apalagi salah berpikir. Ini bukan masalah move on, bukan. Tanggung jawab konstitusional. Ya. Maka kemudian kami sebagai institusi politik menjalankan tugas-tugas fungsi-fungsi konstitusionalnya. Itu. Siap. Wah, mantap sekali. Ada lagi Mas itu ya. Tunggu ini dulu. Saya sampai nggak bisa berkata-kata kalau Mas Willy sudah keluar filosofisnya. Aduh. Tapi kok Mas Anta ngelihatnya gimana nih Mas ngelihat mungkin dari respon Mas Willy tadi mengatakan bahwa sebenarnya tidak berjarak amat gitu, masih tetap mesra lah katakanlah melihat sejarah ke belakang dan sebagainya. Tapi kan itu kan dikatakan sejarah karena dulu itu kan. Kalau kita ngelihatnya sekarang bagaimana dan juga untuk 2 tahun ke depan. Saya setuju sama Mas Willy, itu betul itu. Dulu 2014 itu jelas sekali. Dan mungkin yang sekarang yang Mas Willy belum cerita ini, yang saya harapkan cerita yang sekarang ini. Yang belum, tapi nanti setelah itu pelan-pelan. Karena biasanya orang sedang ini honeymoon itu biasa bahagia terus bawaannya. Ya, apalagi bawa presiden yang capable kan, yang berkelas gitu. Tapi yang lupa pemilihnya ini mudah-mudahan kalau biasanya Mas Willy kalau pemilihnya terdidik semua, itu cenderung memilih pemilih yang terdidik semua. Jadi lihat pemilih juga ini, selera-selera pemilihnya. Tapi poin saya yang kedua, Mas Willy saya setuju ya, tidak bisa kita samakan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan. PDIP itu tanpa berkoalisi pun dia sudah bisa maju sendiri, tiketnya cukup, sudah selesai gitu. Jadi nggak bisa dibilang sembrono, buru-buru, beda. Karena kalau misalnya Nasdem baru mengumumkan capresnya 1 hari sebelum ditutup, ya ketinggalan, nggak bisa. Nah, karena tidak cukup, Nasdem baru separuh tiket, memang harus disiapkan sejak sekarang. Dilema memang. Kesannya orang membaca buru-buru. Bagi saya tidak buru-buru, memang harus disiapkan. Harus disiapkan supaya tiketnya ini berharga. Dengan begini kan memang betul-betul dihitung ini Nasdem. Tapi kalau Nasdem menunggu aja, seperti yang lain, misalnya menunggu arah, menunggu arahan. Menunggu arahan. Nah, saya nunggu arah, saya nunggu bola tanggungnya nunggu arahan. Ya kita nggak, ya biru yang ini jelasin ini. Ada biru yang lain atau warna hijau yang lain itu kan nunggu arahan kan? Misalnya kalau kata Mas Willy gitu. Nah, nunggu arah kalau saya mau arahan. Nah, ini saya kira paling tidak saya sejak awal mengatakan di luar partai yang di luar pemerintahan, katakanlah Demokrat dan PKS, 2 partai yang paling otonom dalam bacaan saya, yang partai-partai dalam pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan dan Nasdem. Itu paling otonom itu, yang tidak bisa tanda petik dikendalikan, paling susah itu. Yang paling mudah ya kita bisa baca juga ya, mana tidak perlu kita bahas gitu. Nah ini yang saya kira menarik ya. Nah kalau soal koalisi ini memang tantangannya tinggal di satu sebenarnya.
Capres sudah jelas. Di cawapresnya, yang lain-lain itu saya kira hampir selesai ya. Yang sedang dibentuk timnya, termasuk ada Mas Willy, saya lihat tim kecil yang dibentuk itu ada di cawapres. Nah, bagaimana cawapres ini nanti menjadi tantangan bagi koalisi ini? Apakah bisa menjadi titik untuk menyatukan? Atau sebaliknya, ini tantangannya kalau cawapresnya ini regulasi atau konstitusi kita mensyaratkan boleh 2 capres atau 3 udah selesai nih, udah diumumkan. Tapi kan cuma 1 masalahnya. Dan capres pun 1. Dan capres pun 1. Kalau bisa 3, udah selesai. Ganjar, Andika, Anies. Kan keputusan karena. Iya. Everybody happy, bos. Iya. Cawapres tadi Mas Anta, ini kan kita tahu Iya, disebut oleh juga Mas Willy bahwa memang ada kondisinya bahwa Pak Demokrat juga masih menjagokan AHY, Iya. lalu PKS menjagokan AHY. Kalau Mas Anta sendiri sebagai pengamat melihatnya, Iya. mungkinkah ada titik temunya gitu loh? Ataukah jangan-jangan karena saling ngotot kita cari titik temu, Nah. mungkin akhirnya kembali ke Nasdem lagi, coba cari orang lain deh di Ya, luar 2 itu. ini Gimana melihatnya? ini paling menarik. Kalau ketemu titik temu, kejadian lah, terjadilah koalisi itu. Kalau nggak ketemu titik temunya, ya berarti ada potensi bubar. Nah, di posisi apa namanya cawapres ini. Nah, kalau kita lihat koalisi tidak hanya di Nasdem, PKS dan Demokrat, di KIB juga, di koalisi apa itu KIR itu Kebangkitan Indonesia Raya, kecuali PDIP ya sendiri. Potensi bubarnya apa? Karena partai-partai ini realitasnya begini, dia berkoalisi di Pilpres. Ya. Tetapi di saat yang sama mereka sebenarnya berkompetisi di Ya. pemilu legislatif. Benar. Itu realitas ya Mas Willy ya. Ya. Misalnya Itu sebuah Nasdem, kerumitan iya, tersendiri. tentu saya itu misalnya Nasdem, PKS dan Demokrat lah kita yang sedang kita bahas. Mereka pasti mikir pileknya. Bagaimana yang paling dapat kotel efek, mendapatkan efek ekor jas paling besar seperti apa? Nah, kalau sekarang kan udah itu upaya dari Nasdem cerdik sejak awal itu. Kampanye, siapa capresnya, apa partainya, karena ada Mas Willy itu di sebelahnya Mas Anies capresnya. Itu kan bagian dari itu. Tapi apapun strategi ini lebih menarik ketimbang dulu. Waktu Jokowi kan ditulis Jokowi presidenku, Nasdem Nasdem partaiku. partaiku. Tapi orang udah tahu bahwa Jokowi Jokowi warna merah, Iya. PDI Perjuangan. Kalau sekarang kan belum berwarna. Nah sekarang Mas Willy itu sedang melukis seperti hobinya Pak SBY. Pak SBY kan sedang melukis tuh. Hobi beliau bagus tuh, saya apresiasi. Saya salah satu keren lukisan Pak SBY. Tapi Mas Willy ini cerdik juga ngelukis yang lain ya. Dia sedang melukis warna biru di Anies Baswedan. Ya itu yang sedang dilakukan. Nah ini bagian dari saya katakan upaya untuk melakukan itu. Nah kalau misalnya Demokrat dengan AHY-nya keliru nggak? Enggak, wajar itu ikhtiar. Kalau Ya. mereka pengen supaya Demokrat juga mendapatkan efek ekor jas. Kalau kemudian AHY sebagai cawapres, ya udah bagus buat Demokrat. Akan unggul juga nanti. Akan apa namanya mendapatkan insentif elektoral yang besar. PKS juga memunculkan nama Kang Aher, bagian dari ikhtiar itu. Meskipun saya pikir tidak sepenuhnya. Kalau PKS saya lihat tidak bukan saya katakan tidak serius ya, karena secara elektoral data-data survei memang AHY relatif memang lebih kompetitif dibandingkan lebih unggul daripada Aher. Tapi penting bagi PKS supaya PKS dianggap penting. Supaya daya tawar politiknya tinggi, supaya tiketnya mahal, gitu lah kira-kira, tanda petik ya, gitu. Jadi saya kira dinamika ini akan muncul ya. Kalau dari Nasdem, tadi Mas Willy mengatakan ada 3 nama ya. Kita keluarkan Ganjar, kan masih ada Andika. Nah berarti Andika juga masih mungkin ya dihitung sebagai cawapres. Kemudian ada AHY, kita bicara nama Mas Agus dari Demokrat, kemudian Kang Aher dari PKS. Ada nama yang non partai, ya katakanlah Bu Kofifa ya, cukup santer disebut. Saya nggak tahu, katanya 62 itu kita tanya Mas Willy aja. Nah, ini kalau dari berdasarkan analisa Kingmaker, kalau Kingmakernya Pak JK kan kita tahu cukup dekat dengan, selain dekat dengan Pak Surya, kalau dengan Bang Surya, Mas Anies mungkin nggak berjarak ya untuk ngelawan. Kalau tadi berjarak, ini nggak berjarak ini. Lagi lengket banget Bang Surya dengan Mas Anies gitu. Nah, kalau Pak JK mungkin preferensinya, kalau saya bacanya lebih ke Bu Kofifa mungkin ya. Kemudian kalau Pak SBY udah jelas lah ya gitu. Kalau PKS sudah jelas tadi ya. Andika ya masih masuk lah di radarnya Nasdem. Dari nama-nama ini saya kira harus dihitung oleh partai. Tadi yang menarik saya berangkat ya. Harus kalkulasinya betul-betul rasional.
Satu dari fase kandidasi pencalonan. Kandidasi bagaimana cawapres ini menyatukan, jangan memecah. Iya. Nah, itu yang harus dicari, menyatukan. Tapi tidak cukup hanya menyatukan. Mereka ada tugas besar soal winning the election, memenangkan pertarungan. Jadi setelah kandidasi, eleksi. Eleksi melihat faktor kemenangan. Mana yang paling kontributif? Harus lepas itu. Tidak harus, misalnya Demokrat, kami harus AHY, ini kami harus AHY, itu sulit itu. Tapi kalau semuanya tidak harus AHY, tidak harus AHY, semua setor nama, mari kita cari orang yang paling kontributif secara elektoral untuk memenangkan Anies, boleh. Baru yang ketiga adalah faktor tadi, governability, pemerintahan yang efektif. Dari dua hal kalau saya baca, dia bisa membantu melakukan komunikasi di parlemen, menguatkan pemerintahan, juga dia punya kapasitas membantu presiden nanti dalam menyukseskan pemerintahan, kapabilitasnya, kemampuan dia menjadi seorang wakil presiden, seterusnya. Nah, 3 variabel ini saya kira harus menjadi variabel objektif bagi 3 partai untuk mencari. Nah, saya kembali ke nama sedikit lagi. Dari nama ini kan banyak. Tinggal kalau mau jelas berjarak sekalian, Mas Willy, berjarak sekalian itu artinya memang koalisi perubahan yang mau lanjutkan silakan pilih yang didukung oleh warna merah dan kawan-kawan misalnya. Kalau mau perubahan pilih yang kami, maka wakil-wakil seperti yang di luar pemerintahan tadi seperti AHY, seperti siapa? Aher itu tepat Mas Willy, semakin kuat istilahnya apa ya, kalau racikannya itu derajat ke berjaraknya semakin kental. Ya, kalau wakilnya AHY Mas Willy mengatakan kami dekat dengan Pak Jokowi, wah agak sulit itu, karena wakilnya aja udah jelas orang di luar pemerintahan. Atau yang agak ke tengah nih, moderat, ada nama-nama Bu Kofifa, Andika, kan pembantu Pak Jokowi dalam hal ini sebagian dari setingkat menteri kan, Panglima TNI atau Kapolri atau siapa, atau menteri yang mana yang paling tidak berjarak, atau yang kalau mau dibilang dekat ya cari orang Pak Jokowi. Yang Pak Waketumnya sempat bilang itu nama siapa? Pak Luhut. Nah, misalnya itu ya Pak misal. Nah, itu orang akan ya ini enggak berlawanan dengan Pak Jokowi. Jelas ini wong wakilnya juga dipasang Jokowi, Pak Jokowi pasang wakilnya buat Anies. Ya mungkin agak moderat ada nama Erick Thohir misalnya. Pak Erick kan ya dianggap dekat dengan Pak Jokowi, dulu ketua TKN. Kalau Anies Erick Thohir misalnya, ini kombinasi memang kombinasi Pak Surya dengan Pak Jokowi ini di belakang. Tapi kalau Anies dengan AHY, wah itu agak sulit mengatakan bahwa ini masih bareng Pak Jokowi ini udah posisinya cukup kuat. Jadi saya kira itu ya kalau mau membangun persepsi dalam persepsi publik soal jarak menjarak tadi. Tapi tidak cukup itu. Bagi saya penting tidak hanya dikandidasi. Karena Mas Willy dan kawan-kawan tidak mungkin ingin mencapreskan. Kan ingin menang Mas Willy. Nasdem ini berdiri mencalonkan menang terus loh. Belum pernah kalah. Oh iya betul. Ya enggak? Pak Jokowi 2014, 2019 menang terus. Nah, pasti pengen menang lagi nih. Sama juga dulu di Ridwan Kamil lebih awal menang juga itu beberapa. Bu Kofifa menang juga. Nah, ada cerita menangnya. Pak Jokowi juga bilang, saya menang terus loh, bilang kemarin ya. Jadi wali kota 2 kali menang, gubernur sekali menang, presiden 2 kali menang. Sama, kata Mas Willy, saya sama Pak Jokowi, kami juga menang terus. Nah, harusnya memang bersama mereka ini. Nah, kita tapi nggak tahu, jangan disimpulkan beda loh. Kita nggak tahu ke depannya. Kan koalisi itu kan bisa macam-macam. Kalau gagal dengan Nasdem, gagal dengan PKS dan Demokrat, mungkin nggak dengan yang lain. Tapi belum ditanya kan. Kalau ditanya mungkin saja ada nanti dulu. Jadi saya kira itulah kira-kira Mas Willy dan 3 partai ini akan memikirkan soal peluang kemenangan. Peluang kemenangan itu yang kontributif secara elektoral. Pasti dibedah. Anies cukup kuat di Jawa Barat, di DKI sangat kuat, di Banten lumayan, di sebagian Sumatera lumayan kuat. Nah, basis Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi seperti apa? Itu secara geografis. Kemudian secara demografi misalnya kelompok apa gitu. Misalnya basis NU dan seterusnya. Pasti itu jadi pertimbangan ya. Karena Nasdem saya tahu partai yang sangat percaya pada data objektif. Itu menentukan calon presiden, menentukan calon gubernur semuanya menggunakan data objektif. Termasuk Anies Baswedan ini dicalonkan. Kalau Anies elektabilitasnya 3 besar, saya yakin nggak Anies dicalonkan. Iya, kalau Mas Willy elektabilitasnya 3 besar, Mas Willy calon presiden. Saya yakin karena faktor itu, tapi tidak sepenuhnya. Tadi Mas Willy kan bilang ada faktor kapabilitas, kompetensi, tapi juga melihat soal tadi itu elektabilitas. Jadi elektabilitas yang harus jadi modal itu elektabilitas, boarding pass, sama isi tas. Tapi kalau isi tas itu jangan khawatir banyak, Nasdem kuat itu. Nah, itu yang bisa didapatkan dari berbagai macam kandidat itu. Kalau elektabilitasnya terkait dengan dukungan publik, kalau boarding pass terkait dengan
dukungan publik kalau ini tiket politik. Tiket politik. Nah, dan logistik. Nah, dua hal yang pertama itu menjadi variabel yang sangat penting bagi si cawapres di koalisi ini. Dia punya elektabilitas, kontributif elektoral. Yang kedua, dia bisa membawa boarding pass. Paling tidak diterima oleh 3 partai itu. Ya. Nah, itu tadi Sesi pertama yang sudah luar biasa ya kita bongkar-bongkar. Ini baru sesi pertama. Oke dulu tanggalnya, cawapresnya nanti sambil jalan bisa kita diskusikan sembari banyak hal ya. Jangan-jangan nanti dibilang ya why not the best tadi. Ada aja yang rezeki anak soleh gitu kan. Nah, kita kan harus siap-siap bos. Nggak tertampung di kiri, nggak tertampung di kanan, tertampung di kita kan gitu kan. Ini